Di dalam kasih tidak ada ketakutan, karena kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Salam kasih untuk kita semua. Saya Palti Letera. Kita akan belajar bersama tentang pengenalan bahasa kasih. Ada 4 hal yang akan kita pelajari bersama dalam materi pengenalan bahasa kasih. Pertama, apa itu bahasa kasih? Kedua, 5 bahasa kasih. Ketiga, manfaat dari bahasa kasih. Dan yang keempat, cara mempraktikkan bahasa kasih. Materi pengenalan bahasa kasih akan terbagi dalam 4 video. Pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang apa itu bahasa kasih. Konsep bahasa kasih pertama kali diperkenalkan oleh Gary Chapman. Beliau adalah seorang konsultan pernikahan dan keluarga di Amerika Serikat. Konsep bahasa kasih pada awalnya digunakan dalam relasi suami istri, namun dalam perkembangannya bahasa kasih juga sangat sesuai untuk diterapkan dalam hubungan antara orang tua dan anak-anak, atasan dan bawahan di kantor, ini guru dan siswa, serta relasi manusia dengan Tuhan. Bahasa kasih adalah cara seseorang untuk mengungkapkan kasih kepada orang-orang yang dikasihinya dan kepada Tuhan, serta cara seseorang menerima kasih dari orang-orang dikasihinya dan dari Tuhan. Jadi secara sederhana, bahasa kasih adalah cara kita untuk mengungkapkan dan menerima kasih dari dan kepada orang lain, serta dari dan kepada Tuhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi baru, arti kata kasih yaitu merasa. Yang pertama, merasa atau perasaan sayang, cinta, dan suka. Yang kedua, beri, memberi. Kasih dalam konteks bahasa kasih yang akan kita pelajari bersama, yaitu kasih dalam bentuk tindakan dan bukan hanya sekadar perasaan. Jadi, sekali lagi yang akan kita pelajari bersama ini adalah kasih dalam bentuk tindakan dan bukan hanya sekadar perasaan. Dalam mempelajari bahasa kasih, kita akan mendengar istilah tangki kasih. Tangki kasih merupakan sebuah tangki abstrak di dalam diri manusia sebagai tempat untuk mengisi kasih. Tangki ini merupakan indikator terhadap kebutuhan kasih dari seorang manusia. Nah, apakah dalam keadaan penuh atau kosong? Tangki kasih diisi dengan bahasa kasih, dan Gary Chapman dia membagi bahasa kasih menjadi 5, yaitu penegasan, hadiah, pelayanan, sentuhan fisik, dan waktu yang berkualitas. Sehingga minimal ada 5 tangki kasih di dalam diri seseorang yang diisi dengan 5 bahasa kasih tersebut. Tangki kasih ini ada di dalam diri manusia sejak dilahirkan sampai dengan meninggal. Secara teori, pada saat seseorang berumur 1 sampai dengan 2 tahun, semua tangki kasih harus diisi. Namun, mulai umur sekitar 3 tahun, fokus pengisian tangki kasih hanya pada 1 atau 2 tangki saja dibandingkan dengan tangki kasih yang lain. Tangki kasih yang menjadi fokus tersebut dinamakan dengan tangki kasih utama, dan bahasa kasih untuk mengisi tangki kasih tersebut disebut dengan bahasa kasih utama. Sahabat kasih, walaupun nanti hanya fokus pada 1 atau 2 tangki kasih saja, namun tangki kasih yang lain juga tetap harus diisi dengan bahasa kasihnya. Misalnya, tangki kasih utama adalah penegasan. Jadi tangki kasih penegasan. Tangki kasih ini harus diisi dengan lebih dari
50% bahasa kasih penegasan, sedangkan sisanya diisi pada tangki kasih lainnya dengan masing-masing bahasa kasih. Kita harus mengetahui kecenderungan bahasa kasih seseorang, kecenderungan bahasa kasih utamanya, terutama kecenderungan bahasa kasih utama seseorang. Tujuannya agar kita dapat mengungkapkan bahasa kasih dengan cara yang tepat, sehingga orang-orang yang kita kasihi menerima kasih tersebut dan menjadi pribadi yang lebih baik. Namun kalaupun kita belum mau untuk menggunakan bahasa kasih utama dari orang-orang yang kita kasihi, minimal dengan mengetahui bahasa kasih utamanya, kita bisa menghindarkan diri dari melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang dapat menyakiti mereka. Ada suatu cerita yang menggambarkan kenapa kita perlu untuk belajar bahasa kasih. Ada seorang yang bernama John. Dia hanya bisa bahasa Indonesia. Dia bekerja sama dengan rekannya yang bernama Roni yang hanya bisa bahasa Inggris. Setiap hari, John yang hanya bisa bahasa Indonesia selalu mengatakan kalau dia sangat senang bisa bekerja sama dengan Roni dan memuji pekerjaan Roni yang baik. Namun karena Roni tidak mengerti bahasa Indonesia, maka dia tidak mengetahui kalau John senang bekerja sama dengannya dan juga sedang memuji Roni. Nah, solusi supaya John dan Roni bisa saling mengerti sesuatu yang hendak disampaikan, yaitu yang pertama, John harus belajar bahasa Inggris, atau yang kedua, Roni harus belajar bahasa Indonesia. Demikian halnya juga dengan bahasa kasih. Kita harus memilih untuk menyatakan kasih dengan cara yang bisa diterima atau dimengerti oleh orang-orang yang kita kasihi, sehingga mereka menerima atau merasa dikasihi. Karena adalah sesuatu yang baik kalau kita mengatakan kita mengasihi mereka. Namun jauh lebih baik kalau orang-orang yang kita kasihi menerima atau merasakan kasih yang kita berikan. Ada sebuah cerita dari seorang psikolog. Pada suatu hari datanglah sepasang suami dan istri bertemu dengan seorang psikolog untuk berkonsultasi. Mereka mengeluhkan terkait anaknya yang nakal dan memiliki emosi yang tidak stabil. Padahal sebagai orang tua, mereka telah memberikan fasilitas-fasilitas terbaik untuk anaknya, seperti sekolah yang terbaik, terus mobil, motor, liburan, uang saku yang banyak, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Lalu mereka membuat janji, dan pada saat pertemuan berikutnya, sang psikolog meminta mereka agar membawa anaknya yang dikatakan bermasalah tersebut. Di awal pertemuan itu, psikolog melakukan wawancara terlebih dahulu dengan sang anak untuk mengetahui proses parenting yang terjadi atau yang dilakukan di rumah. Setelah itu baru orang tuanya dipanggil masuk. Psikolog bertanya kepada sang anak, setelah mereka berempat, psikolog bertanya kepada sang anak, apakah dia merasa papa dan mamanya sayang atau tidak kepadanya? Anak tersebut lalu menjawab, tidak, saya tidak merasa disayang oleh papa dan mama. Pada saat mendengar jawaban tersebut, mamanya langsung marah dan berkata, kami sudah sekolahkan di sekolah yang terbaik, sudah dikasih mobil, motor, liburan, uang saku yang banyak, tapi masih bilang kalau orang tua tidak sayang kamu. Kami kerja siang malam hanya untuk kamu. Mau apa lagi? Lalu anak ini bilang, Bapak dan Mama sangat sibuk dan tidak ada waktu untuk saya. Saya hanya ingin Bapak dan Mama punya sedikit waktu untuk saya. Saya ingin bercerita dan menghabiskan sedikit waktu bersama Bapak dan Mama. Sahabat kasih, dalam cerita ini tidak ada yang salah. Orang tua tidak salah karena mereka menunjukkan kasih mereka dengan hadiah kepada anak mereka. Namun sang anak merasa paling dikasihi ketika
dia ada bersama-sama dengan orang tuanya. Dari cerita ini, sebagai orang tua kita harus belajar mengenai bahasa kasih utama dari anak kita, agar dapat mengungkapkan kasih dengan cara yang tepat dan diterima oleh anak sebagai kasih. Demikian juga dalam relasi yang lain, guru dengan murid, terus suami dan istri, kita juga harus belajar bahasa kasih utama dari orang-orang yang kita kasihi. Oke, sahabat kasih, semoga melalui penjelasan yang singkat terkait dengan apa itu bahasa kasih dapat memberikan sedikit gambaran mengenai bahasa kasih bagi sahabat semua. Demikian pembelajaran kita terkait dengan apa itu bahasa kasih. Semoga bermanfaat. Selanjutnya, pada video berikut kita akan belajar tentang 5 bahasa kasih. Terima kasih. Saya Palti Laitera. Teruslah berbagi ilmu meskipun hanya hal-hal yang sederhana. Salam kasih untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.